rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada. Yang ada Salli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada usalli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada. Salah. Saudara kita Mortesa berkata begini, rubahlah gereja kalian menjadi masjid. Ini orang yang tidak tahu menghargai keperbedaan, padahal perbedaan itu adalah ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan mau membuat seragam semua agama di dunia ini, Tuhan sanggup melakukannya. Tapi realita kenyataannya, Tuhan menghargai keperbedaan. Keperbedaan suku, ras, golongan, termasuk keperbedaan agama. Apa hakmu berkata demikian, merubah gereja menjadi masjid? Kami menghargai tempat ibadah saudara kami Islam Muslim. Tapi seperti model Mortesa ini memaksakan kehendak, mencoba mengatur-ngatur apa yang telah diputuskan oleh hukum di Indonesia ini, di mana 6 agama diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di negara ini, memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk menjalankan agamanya dan berkeyakinan sesuai dengan apa yang dipercayainya. Itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Apa hak saudara berkata dan memberikan usul yang ngawur dan nyeleneh, tanpa otak, tanpa pikiran yang cerdas, supaya orang-orang Kristen merubah gereja menjadi masjid? Mortesa ini model orang-orang provokator yang tidak bermutu, sebenarnya orang yang tidak bernilai dan tidak berkualitas. Beliau kembali berkata begini, Tuhan yang kalian sembah akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi, dia akan menjadi makmum. Makmum adalah individu yang mengikuti imam dalam sholat atau ibadah berjamaah. Makmum berada di barisan belakang imam dan mengikuti gerakan dan bacaan imam dengan saksama. Kalau Mortesa mau mengkategorikan Isa seperti itu, silakan. Kami menghargai, kami menghormati keimananmu. Tapi dalam konteks Kristen, tunggu dulu bergusok. Bukan demikian realita kenyataannya. Karena apa? Karena ada masanya. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut sujud menyembah kepadanya. Baik yang di atas bumi, baik yang di bawah bumi, baik yang ada di bumi ini. Tidak boleh tidak. Karena Yesus datang pada akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil. Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak,
ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi seluruh penghakiman itu telah diserahkan kepada anak, kepada Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Tidak mungkin dia ada di barisan belakang kalau itu yang bernama Yesus. Kalau Mortesa meyakini Isa ada di belakang Imam Mahdi, silakan, kita hargai. Tapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah Juru Selamat, dialah yang akan menjadi terutama, terpenting, di baris depan untuk menjadi hakim, menghakimi orang yang hidup dan mati, siapapun dia, sebesar apapun ketokohannya, sebanyak apapun pengikutnya, bahkan sepopuler, seterkenal apapun dia. Yesuslah hakim yang adil, karena dia penguasa, raja atas sorga dan bumi.